Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau kita berbahagia dengan rezeki yang Allah berikan kepada saudara kita, Allah akan memberikan rezeki yang jauh lebih baik dari yang Allah berikan kepada saudara kita. Alhamdulillah. Buktikan ini. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Billahi lahum wal Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was syuhada'i was shalihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifin wal muhaddisin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa khususan Syaikhul Qadir Jilani syaulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Syaulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina nabiyil wa alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa zidna rizqan wa barik bima razaqtana wa zidna mahbuban fi qulubi ibadika wa 'azizan fi uyunihim wa ja'alna wajhan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran wa ya hasanal hali ya qadim ila zawal ya mujammilan bidal hamdul minna wa syarafu ala kulli hali. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdzi warzuqnil hikmah wa ya hamal malaikatul muqarrabin wa amalan maqbulan bil laili wan nahari arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Liridaillahi ta'ala, lihidayatillahi ta'ala, lirahmatillahi ta'ala, lisyafaati rasulillah wa bibarakati muallifil hadal kitab Salim bin Sumer. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Sekarang sudah sampai pada bab syarat sah salat sudah nih. Syarat-syarat sah salat.
Sekarang masuk ke rukun sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun arkanus sholati sab'ata asyar. Adapun rukunnya sholat itu ada 17. Hafal boten? Rukunnya sholat ada 17, padahal sudah dikerjakan tiap waktu minimal 5 kali sehari semalam ya. Biar mudah dihafal, rukunnya sholat kita bagi menjadi 3. Yang pertama rukun qalbi, yang kedua rukun qauli, yang ketiga rukun fi'li ya. Cukup 3. Jadi kok 17 nih. Cukup 3. Yang pertama rukun qalbi. Rukun qalbi itu niat. Sudah tahu niat? Niat sudah tahu tidak? Niat sudah nih. Jadi kalau niat itu dibagi 3. Kalau untuk sholat fardu ada 3 kata. Usolli fardu tuhur misalnya. Jadi ada 3. Usolli fardal asri ada 3. Ini lafal niat. Lafal niat ini sunnah karena menuntun niat yang ada di dalam hatinya. Terus yang kedua, kalau sholat sunnah rawatib atau pendukungnya itu cukup 2 saja kalimat niatnya. Usolli qobliyah, usolli qobliyah tuhri misalkan. Jadi cuma ada 2. Kalau maghrib usolli ba'diyah maghrib. Kalau untuk sholat sewaktu-waktu, sholat mutlak itu cukup 1 kalimat saja. Usolli, saya niat sholat tentok. Kalau fardu tadi ada 3. Usolli fardhol asri, usolli fardhol duhri. Ada 3. Usolli, saya niat sholat. Fardu apa? Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ada 3 kalimat. Kalau dilafalkan usolli ini namanya apa yang dilafalkan ini? Apa namanya? Lafal nih niat. Ini sunnah. Jadi tatkala takbiratul ihram nanti niatnya dimunculkan dari dalam hati ya. Itu namanya rukun qalbi ya. Selama enggak ngaji. Yang kedua rukun qauli itu ada 5 ya. Rukun qalbi ada 1 yaitu niat. Rukun qauli ada 5. 1 takbiratul ihram, Allahu Akbar. Harus dikaulkan, harus disuarakan. Allahu Akbar. Yang kedua suratul Fatihah. Yang kedua suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau orang Malang Selatan, orang Gunung Kawi, itu bukan alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin.
ngertos nggih. Itu Gunung Kawi. Saya waktu ke sana dulu survei, memang banyak orang cari pesugihannya. Ngapain cari ke gunungnya? Kalau ingin kaya itu di rumah saja ya. Cari di rumah, ada di rumah ya. Ingin kaya, ada yang ingin kaya? Kalau ingin berarti kita berdoa kepada Allah. Afdhalud du'a alhamdulillah. Ayo, afdalnya doa itu alhamdulillah. Gak ada yang ngalahkan alhamdulillah. Walaupun sampai mendawangkan amalan doa doa tatkala sholat duha. Gimana sholat duha? Ada yang hafal doanya? Alhamdulillah. Minta rezeki sama Allah, bisama anzilku, yang ada di langit suruh turunkan, fil ardi wa ahrijuhu, yang ada di bumi dulu keluarkan, yang jauh suruh dekatkan, yang haram suruh sucikan. Alhamdulillah. Afdalud du'a alhamdulillah. Jadi perbanyak berdoa dengan melafalkan alhamdulillah. Apapun yang terjadi, alhamdulillah. Kalau kata orang Gunung Kawi, alhamdulillah. Sudah paham? Jadi membahas alhamdulillah itu membahas rukun sholat. Rukun sholat. Jadi perbanyak dengan biar agar hidupnya tentrem, damai, dilancarkan rezekinya oleh Allah. Perbanyak melafalkan alhamdulillah. Sudah, itu aja. Minimal tiap hari 99 kali. Kapan itu? Jam 12 malam. Jam 12 malam. Alhamdulillah. Jenengan baru bangun tidur jam 12 karena alarmnya udah disetel. Setelnya jam berapa? Jam 12. Gimana jam 12? Jam 4 aja banyak yang datang. Semua penyakit kalau jenengan mandi jam 12 malam, semua penyakit akan hilang. Penyakit apapun itu yang gak ada obatnya, katanya dokter, kencing manis. Kalau jenengan dawon mandi jam 12 malam, tiap malam kencing manisnya akan dihilangkan oleh Allah. Yang kena asam urat, kalau bangun tidur kakinya katanya ketusuk, kayak ada jarumnya, jangan bilang itu disantet orangnya. Itu bukan disantet orang, itu asam urat. Jenengan mandi jam 12 malam, disesuaikan dengan umurnya. Kalau jenengan umurnya 40 tahun, 40 tahun, sekat sita, pitung puluh. Kalau pitung puluh, jangan pitung puluh lah, 60. Ada yang 60. Kurang 3 tahun. Guyon gini. Kalau Allah bercanda gitu. Kalau umur 60 itu mandinya 60 malam. Akan berdampak
pada tubuhnya jenengan penyakitnya dikit demi sedikit akan berkurang selama 60 malam. Tapi harus tidak boleh di bolong-bolong, nggak boleh putus. Jam 12 malam. Asam urat, apa lagi? Kolesterol, kencing manis, darah tinggi, itu penyakitnya zaman sekarang, darah tinggi. Caranya, kalau pakai air hangat harus dicampur daun pandan. Kalau pakai air hangat ini mau ngaji rukun sholat atau apa? Kalau mau pakai air hangat dicampur daun pandan 7 lembar, terus dengan gunting-gunting, terus dimasak, nanti dicampur sama air dingin. Boleh, boleh. Di Kembang tengah malam itu orang pengantin nyar, pengantin lawas. Paham gitu? No, pada nete murah itu untuk kesehatan, cuma kalau umurnya 60 malam. Kalau pakai air dingin usahakan nyiramnya dari bawah. Sebelum mandi minum air hangat. Tak boleh langsung rojok biur, langsung bablak. Jantung saya yang kena tak kasih tahu dulu. Jadi sebelum mandi jam 12 malam minum air hangat 1 gelas mawon. Terus mulai siram dari kaki dulu, jepir, terus ke betis, jepir, terus ke paha, terus ke pinggul, terus ke badan. Kalau sudah nyampe badan ini kayaknya di sini nih panas kayak ada gitu kan. Sampai situ buka, habis buka baru ke kepala. Hilang semua penyakit. Amin. Alhamdulillah. Bangun tidur harus senyum sambil baca alhamdulillah. Setelah itu ngaji. Ngaji kalau bisa 1 juz. Kalau bisa 1 juz, ngantuk tidur lagi buat telepon. Al-Fatihah toh. Wisin katanya mau kaya. Ini syaratnya kaya ini, syaratnya kaya. Syaratnya kaya, jangan kaya penyakitnya. Kaya harta juga kaya hati. Amin. Lanjut ya. Ada yang bertanya lagi sebelum dilanjut? Sudah ya. Alhamdulillah minimal 99 kali. 99 kali ini minimal. Terus ngesem. Kalau ada orang ngesem, kalau nggak ada orang ngesem sendirian. Oke, kembali lagi pada rukun qauli. Yang pertama takbiratul ihram, Allahu Akbar. Yang kedua suratul Fatihah. Yang ketiga tasyahud awal akhir. Yang keempat solawat. Yang kelima salam. Salamnya betul apa betul? Salam apa tertib? Salam. Terus udah berapa? 1 sama 5 berapa? 6. Katanya berapa tadi? Ada 17 berarti kurang berapa? Kurang 11. Yang
Yang pertama rukun fi'li, yang pertama adalah berdiri bila mampu. Kalau nggak mampu duduk, kalau nggak mampu duduk berbaring, kalau nggak mampu berbaring isyaroh, kalau nggak mampu isyaroh dalam hati, kalau nggak mampu dalam hati isolati. Yang pertama apa? Yang pertama berdiri. Apanya yang berdiri? Orangnya gitu. Yang berdiri orang. Yang kedua ruku. Yang ketiga tumaknina dalam ruku. Yang keempat i'tidal. Yang kelima tumaknina dalam i'tidal. Yang keenam sujud. Yang ketujuh tumaknina dalam sujud. Yang kedelapan duduk di antara dua sujud. Yang ke-9 tumaknina dalam duduk. Yang ke-10 tasawuf akhir. Yang ke-11 nah, 17 sudah selesai, nggak usah diterangkan. Kan sudah paham. Ini intinya udah. Tadi sudah saya ringkas. Jadi dari 17 menjadi 3 rukun. Rukun sholat itu ada 17. Ada yang bilang 13. Yang 4 itu tumaknina. Ada yang ditanyakan? Udah selesai kok ini. Jadi dari rukun sholat yang 17 itu diringkas menjadi 3 rukun. Yang pertama rukun qalbi, yang kedua rukun qauli, dan yang ketiga rukun fi'li. Paham gitu? Rukun qalbi niat. Kenapa? Yang pertama rukun qalbi adalah niat. Yang kedua rukun qauli ada 5. Yang pertama takbiratul ihram, mau ngaji juga anjingnya. Yang kedua suratul Fatihah. Yang ketiga tasahud akhir, bukan tasahud awal nih, tasahud akhir. Yang keempat sholawat. Yang kelima salam. Gampang gitu. Yang ketiga sekarang rukun fi'li. Rukun fi'li ini rukun pergerakan yang gerak-gerak. Yang pertama berdiri bila mampu. Yang kedua ruku. Yang ketiga tumaknina dalam ruku. Yang keempat i'tidal. Yang kelima tumaknina dalam i'tidal. Keenam sujud. Ketujuh tumaknina dalam sujud. 8 duduk di antara dua sujud. 9 tumaknina dalam duduk di antara dua sujud. 10 tasahud duduk, tasahud akhir. Yang ke-11 tertib. Gampang ya? Yang hafal rukun fi'li angkat tangan. Oke, monggo. 1. Ini apal apa baca ini? Lihat saya. Ayo. Berdiri bila mampu, rukuk, tumaknina dalam rukuk, i'tidal, tumaknina dalam i'tidal. Sujud, tumaknina dalam sujud. Duduk antara sujud, tumaknina duduk dalam sujud. Membaca salawat. Duduk.
duduk, tasahud, duduk, tasahud, akhir, tertib. Pagi-pagi udah dapat. Alhamdulillah. Yang hafal rukun qalbi dan qauli, katakan bapak-bapaknya. Rukun qalbi dan qauli, bapak ibu-ibunya monggo. Ayah, ayo monggo satu rukun qalbi dulu. Qalbi satu ya niat. Niat untuk qauli. Satu. Takbiratul ihram, 2 salat Fatihah, 3 tasyahud akhir, 4 salawat, nomor 5 salam. Alhamdulillah. Lafal niat sholat fardu ada tiga kata. Siapa? Oke, ibu itu monggo. Hanya sholat subuh, usolli, fardu subuh. Usolli, fardos. Apa artinya? Satu, saya niat sholat fardu subuh. Cuma gitu toh, betul enggak? Kalau rakaat ini mustaqbilal kiblati ma'muman lillahi ta'ala itu sunnah. Ini kok pinter-pinter. Senang saya kalau pinter-pinter senang. Barakallah ustaznya, tambah suki ustaznya. Sudah, nah sekarang mau dibaca enggak ini? Udah paham kan? Sudah. Salawat kepada Nabi sudah selesai. Apa ada yang ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Gak usah lama-lama. Udah diantar tadi. Ada yang mau bertanya? Membaca Rabbil firli warhamni wajburni itu fardu atau sunnah? Fardu atau sunnah? Loh kok enggak jawab? Sunnah. Baca surat setelah suratul Fatihah waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Fardu atau sunnah? Gak usah ngaji. Sudah selesai. Ada yang nggak mengerti? Gampang gitu. Jadi ada pengalaman kemarin, ada mu'alaf orang Korjesu. Mana tuh Korjesu? Jalan apa itu? Apa? Jalan apa itu? Belakang Korjesu. Iya, yang kanan jalan itu apa ini maksudnya? Celaket nih, celaket yang 3 nih. Korjesu itu loh, ada jam ini.
Malaikat Jatim. Hah? Malaikat Jatim itu. Bang Jatim. Banyak di Bang Jatim. Oh, oke. Oke, pokoknya kanan. Kalau dari sini kanan jalan, barat jalan. Oke. Ada orang mualaf perempuan ayu. Namanya Ayu. Orangnya ayu. Gak bisa baca surat Fatihah, masih belum hafal. Cuma hafalnya alhamdulillah. Toh gak apa-apa. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sampun. Sahboten. Sah. Apalagi tahiyat gak hafal. Tahiyatul barakatus sholawatut thayyibah. Gak hafal, cuma bisanya bismillah. Sah apa boten? Sah. Mudah. Yassiru wala tu'assir. Permudah, jangan dipersulit. Ada sekarang lagi mondok di tempat saya, umurnya sudah 60 tahun. Bapak-bapak kantongnya umur 60 gitu. Mualafnya dulu waktu nikah, sekarang tetap gak tahu sholat. Udah sepuh gak tahu sholat. Mualaf dulu waktu nikah mualaf, terus gak ada yang ngajari sholat, atau yang ngajari mungkin jelimet, padahal sholatnya mudah mudah pol, cuma gini untuk ayo orang ruku ya ikut ruku, bacaannya kalau cuma hafalnya bismillah ya cukup bismillah. Paham kan? Jangan dipersulit. Kalau ada orang mau masuk Islam jangan dipersulit. Mau masuk Islam, masuk Islam dulu sholat 5 kali. Itu kan. Terus bacaannya itu jelimet kalau nggak pernah tahu dari awal. Jadi mundur orang masuk Islamnya. Masuk Islam mudah. Sholatnya 5 kali iya kalau mampu. Kalau nggak mampu, lupa misalkan nggak terbiasa sholat subuh, bangunnya jam 6, silakan nggak apa-apa. Tapi diusahakan ikut sholat berjamaah. Yang penting lah niatnya ya, kan nonton ini. Yang penting kan niatnya. Mudah, Islam itu mudah, tapi jangan dientengkan. Buktinya itu yang di tempat saya sekarang umur 63 itu sampai sekarang itu rukun sholat nggak tahu. Baca Al-Fatihah juga nggak pasek. Loncat-loncat. Ini Islam macam apa ini? Makanya kalau ada tetangga yang mendapatkan hidayah dari Allah, jangan diberi yang sulit-sulit. Cari yang gampang-gampang. Ustadznya juga yang gampang-gampang, yang nggak mempersulit. Ditanya, berat lu masuk Islam? Mana ada berat? Nggak ada berat. Kita diberi kesehatan sama Allah. Masa kita disuruh sholat duhur aja nggak mau? Padahal sholat itu bukti syukur. Bukti syukur. Mesin dipakai setiap hari dari habis subuh sampai duhur nggak berhenti panas. Istirahat dulu. Istirahatnya dengan sholat kamu digempur malaikat, rasa noti sholat kamu orang kamu awakmu lembuna
ingin tahu sholat, agar sholat kita sah, kita sudah kemarin ngaji syarat-syarat sahnya sholat. Sekarang sudah masuk rukunnya sholat. Ada yang mau ditanyakan? Masih lama gitu. Ada sampai sekarang ini. Namanya Bapak Eko Kristianto. Bapak Eko Kristianto. Dari Kristen masuk Islam, tapi nggak ada yang bimbing. Eman, terus sama anaknya dititipkan di pondok. Anaknya wis anjir ini anak ini. Anaknya dititipkan di pondok dalam keadaan setruk, sama istrinya ditalak. Istrinya yang mentalak. Istrinya beli surat di pengadilan. Terus anaknya nggak ada yang mau menampung, ngurus. Bayangkan kalau dengan makanya sholat. Doakan anak-anak kita menjadi anak yang solehah, menjadi anak yang berhasil, sukses dunia akhirat. Pasti orang tuanya pasti ini akan dirawat. Karena di dalam Islam itu berkata berkata aja nggak boleh sama orang tua itu. Makanya jenengan dengan umur 50, 60 ini namanya untuk samu mati. Makanya jangan mumpung masih muda, masnya umur 30 gitu. 30 itu untuk perjuangan, untuk berdakwah, mengajak saudara-saudara kita. Praktekkan kalau Islam itu rahmatan lil alamin, toleransi. Orang Islam itu toleransi, tidak boleh dicampur-campur. Banyak sekarang orang yang di luar Islam sudah mualaf. Di tempat saya itu sudah ada 4. Sudah ada 4. Kenapa kok beliau-beliau itu masuk Islam? Saya tanyakan cuma satu. Jawabannya cuma satu. Saya melihat karakternya jenengan. Saya itu di mana saja itu murah senyum saya. Nggak tahu, memang dicetak gitu memang. Walaupun disakiti sama orang tak senyum. Alhamdulillah. Senyum tok. Asalkan jangan senyum sendiri, kata Bapak. Pokoknya senyum saja. Walaupun diginiin sama tetangga itu. Tetangga dilihat ini sama tetangganya diginiin kok diem aja. Humble itu murah senyum difitnah, dikatakan saya itu seorang rentenir. Apa mana mau duit? Kok kenapa yang pinjam uang itu kok bertambah? Bukan di mana no? Bukan, karena dia nambah utang. Nggak terasa. Anu buat biaya sekolah anak berapa? 5 juta. Anu buat ini anak. Lupa tanda tangannya dia. Akhirnya banyak puluhan juta. Akhirnya dikatakan saya itu seorang rentenir, ya, seorang yang marah duit, ya. Dan sebab itu tetangga saya yang non muslim itu masuk ke dalam Islam.
Islam jadi seorang mu'allam. Saya digituin, disakitin, difitnah, saya tetap humble, tetap bersenyum, tetap tersenyum, bermurah senyum. Kok enak jadi orang Islam? Kok enak jadi jenengan? Apa aja yang enggak enak? Uang bukan uang saya, uang dan titipan dari Allah. Ada sampai utangnya ratusan juta. Ada yang 250 juta utangnya, ada yang 800 juta utang itu nggak mana nggak. Lihat kenyataan. Entah mereka itu niatnya seperti apa. Kalau uang sudah keluar dari kantong saya, itu sudah bukan hak saya. Menurut saya seperti itu. Tak dikembalikan sama orang lewat jalan lain, apa? Gak akan saya salahkan orang yang berhutang. Gak akan saya salahkan orang yang memfitnah. Gak ada. Mulai dari zaman dulu, dari zamannya para nabi, para rasul, pasti difitnah, pasti disakiti, pasti dibully kalau zaman now, pasti difitnah, dijelek-jelekan, tukang sihir, Kanjeng Nabi kan tukang sihir, mania seks, biasa. Itu namanya sunnatud dakwah. Sunnah dalam berdakwah itu ada yang mau, ada yang menolak. Sampai ada nabi yang namanya Zakaria dan Nabi Yahya itu sampai dibunuh, dimutilasi. Nabinya ya, nabinya dibunuh. Namanya Nabi Zakaria dan Nabi Yahya dibunuh, dipotong-potong. Itu nabinya. Kalau sekarang krusnya, kiainya kalau sekarang. Makanya hati-hati. Kita ini sudah banyak penyakitnya, terutama penyakit hati. Tolong jenengan jangan kumpul dengan orang-orang yang banyak mempunyai penyakit hati. Harus milih-milih. Berteman itu loh harus milih-milih. Kita ini sudah banyak penyakitnya, terutama penyakit hati loh. Iri, dengki, udah ada di sini. Jangan sampai bertambah karena kita berteman dengan orang yang berpenyakit. Ya, udah itu. Kalau ingin jenengan itu hidupnya tentram, damai, bahagia, sudah batasi berteman dengan orang-orang yang punya penyakit hati. Baru datang itu, aduh repot. Udah itu ciri-cirinya udah, nggak usah sampai lanjut. Dia jangan terlalu ekstrim, langsung balik sopo, jangan. Bukan ajaran dari Rasulullah. Kalau ada tetangga kita, saudara kita yang mempunyai penyakit hati, ya jenengan kalau udah mau ngerasain ya sudah menggok nol. Aku sih tak masak tidur, aku kebelet. Pokoknya alasan mau. Karena kita udah banyak penyakitnya Pak, udah banyak penyakitnya Bu. Sungguh ini. Coba jenengan Bu. Contoh kecil aja. Ada tetangga beli motor baru saja pasti tuh karena dasar kita memang ada, pasti ada gedik gitu. Kalau apa itu kayak ada apa itu namanya itu yang merogoti kayu, kayak ada rayapnya di sini, kayaknya mah keren. Biasa ucapkan alhamdulillah, kan sudah disampaikan dulu. Kalau kita berbahagia dengan rezeki yang Allah berikan kepada saudara kita, Allah akan memberikan rezeki yang jauh lebih baik
dari yang Allah berikan kepada saudara kita. Alhamdulillah. Buktikan jangan punya satu hajat, jangan kira apel ya. Hajatnya ingin sembuh asam urat, hajatnya ingin sembuh kencing manis, hajatnya ingin punya uang banyak. Satu aja. Sampai mau punya apa? Mau punya kalung 10 gram. Ngoten 10 gram. Bapaknya kerja apa? Jadi polisi cepek. Tani. Kalau tambahan ban itu siapa ya? Oh itu ya. Mana ibu ada ibu? Ada. Mana ibu? Oh enggak ada. Oh ada. Mana ibunya tukang tambahan ban? Punya hajat nopo jenengan? Pak. Punya hajat nopo? Umroh. Umroh. Umur berapa sekarang? 61 malam. Sampean mandi jam 12 malam. 61 malam. Jenengan mandi jam 1 malam. Jangan linu-linu yang diminta sama Allah. Umroh ngoten pun dengan baca alhamdulillah 999 kali. Pakai yang titik ngoten. Kalau sudah 999 kali titik 0 sudah lagi nggih. Nah, pakai yang titik ngoten. Ayo kita jadi saksi 61 hari. Ibu siapa? Ibu Rita. Bu Rita, kita doakan bisa umroh. Amin. Minimal bisa daftar umroh. Sewa saya Pak ya. Kalau ada kurang-kurangnya tak tambah. Ya. Kan enak. Motor dia sudah ngaji. Gas. Ya. Gas terus. 61 malam mandi, lancar ngajinya boten? Ngajinya lancar. Dereng. Pipul kok dereng. Udah belajar ngaji mulai kapan? Saya ngajar ngaji dengan metode saya itu 7 hari melancar ngaji. 7 hari, setiap hari hanya satu jam, berarti 7 jam lancar mengaji. Harus ada sanadnya, terus sambil disuruh ngoten. Ngoten. Ini dari Rasulullah perantara malaikat Jibril yang diturunkan langsung dari Allah. Sangu dari rumah gratis sangu. Ngoten rokai ngoten. Selesai. Tapi belajar satu jam setiap hari. Boleh setiap hari, boleh setiap minggu, pokoknya 1 jam belajar. Ke saya langsung sambil tak subuh. Dan lancar ini, bukan cuma lancar, bisa cepet hafal. Amin. Selangno kalau ada waktu selangno. Boleh di sini. Kalau di sini saya akan harus datang ke sini. Boleh di tempat saya, boleh 1 jam. Bawa buku sama potlot. Buku, potlot dan setip. Buku, potlot, setip. 7 hari. Kalau jenengan tiap hari, kalau jenengan tiap minggu, berarti 7 minggu. Tak nyampe 2 bulan jenengan lancar jenengan cuma kiro hati, asal dua gitu. Sampai sekarang nggak lancar. Sekarang tuh cari yang lancar pun, cari yang bersana. Eman dengan sudah sepuh. Kapan mau mengamalkan Quran? Baca aja si dereng. Paham
dengan sungguh-sungguh bawa aqua yang ini, siapkan di sini kapan boleh berjamaah bareng-bareng boleh, tapi siapkan papan. Ada papannya sini kan? Ada. Oke, tentukan kapan? Jumat. Jumat. Saya ke Malaysia hari Rabu ke Malaysia. Balik Jumat tapi kan capek. Saya cuma 2 hari. Cuma 2 hari nikah. Cuma benjing satu. Gak bisa. Tanggal 18. Tanggal 2 kita 18 ini. Misalnya hari apa sekarang? Minggu. Jam. Tapi subuh. Di subuh, Sini ada. Kalau mbak habis maghrib kan izin dengan sama anak kecil kan, sopo itu belajar nopo belajar ngaji. Kalau subuh kan konten. Oh terus tiap minggu ada diisi aja. Setiap minggu. Ya. Wani piro. Ada di sini ada. Tiap minggu ada. Oh di sini ada. 7 hari itu bisa nulis, bisa harakati, bisa ngaji. Enak dong? Enak. Tapi harus sabar, misalkan Bu, kok ngoten? Alhamdulillah. Pokoknya senyum mawon, tak boleh ada rasa marah pada diri sendiri. Gak isu-isu, setuai ini, bisa, pokoknya alhamdulillah. Dengan ada semangat ngaji dari dalam hati, itu sudah petunjuk dan kekuatan yang Allah berikan. Paham? 7 hari, 7 jam saya yang tahu. Tiap minggu atau nanti kita atur, mumpung saya belum sibuk. Saya sekarang sudah doktor, agak sibuk. Kalau udah profesor, sibuk nggak ngaji di sini sudah. Ngaji di sana, ngaji di sana. Kalau di sini kan gratis, kalau di sana kan bayar. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Niatkan ngaji, belajar ngaji karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Waktu pingin nonu, bisa. Ingin karena Allah, itulah cinta. Paham? Ada pertanyaan? Udah, hukum sholat sudah. Yang tadi ngajinya mulai kapan bisa Apa itu? Ngaji no? Enaknya pagi atau malam? Malam. Kalau pagi kan kadang masak nih. Iya. Maghrib. Maghrib. Oke, maghrib kapan? Siapkan papan sama spidolnya, jenengan siapkan buku, tulis, potlot dan setip. Gak boleh pinjem setipnya lu. Katanya ingin tahu. Aku ini salahnya aku ngirijuki tetanggane, nggak usah ngirijuki koncone, nggak boleh. Oh sendiri-sendiri. Berapa sih? Nggak nyampe 5.000 kan? 2B. Bukunya berapa? 2.000 kan? 4.000. Nonton. Yang penting niatnya lillahi ta'ala. Semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa istiqomah ngaji setiap minggu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke
dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.